5 gugatan Sintayong untuk Timnas Indonesia dan PSSI. Ya, awalnya Sintayong terlihat antusias melanjutkan karir sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia, namun konsentrasi sosok asal Korea Selatan itu belakangan ini terganggu karena hal-hal lain. PSSI mengakui Sintayong pada Desember 2020 dia dipercaya menukangi Timnas Indonesia baik senior maupun U19 serta dipercaya sebagai manajer pelatih semua level umur. Keren. Target yang dibebani kepada Sintayong tak main-main untuk Timnas Indonesia. Ya, PSSI meminta Sintayong bisa memberikan gelar Piala AFF 2020. Adapun untuk Timnas Indonesia U19, target yang diberikan tak kalah berat. Timnas Indonesia U19 minimal bisa finish 4 besar di Piala AFC U19 2020 dan melangkah jauh di Piala Dunia U20 2021. Halus sekali ya PSSI keinginannya, tapi gak apa-apa lah. Event terakhir menjadi yang paling diprioritaskan. Maklum Indonesia sebagai tuan rumah tak hanya ingin sukses secara penyelenggara, melainkan juga secara pencapaian. Lalu Sintayong menyanggupi tantangan yang diberikan PSSI. Sejumlah program yang dibuat untuk Timnas Indonesia Senior dan Timnas U19 sudah dilaksanakan. Contohnya adalah pemusatan latihan secara periodik bahkan hingga ke luar negeri. Namun belakangan ini PSSI yang semula menyanggupi program Sintayong belakangan seakan angkat tangan. Hal ini yang membuat kerap Sintayong mengeluarkan sejumlah kritik pedas kepada PSSI maupun Timnas Indonesia. Dan berikut ini 5 kritik Sintayong mulai dari kondisi pemain Timnas Indonesia hingga kebijakan PSSI. Sintayong langsung mengkritik kondisi lapangan stadion yang ada di Indonesia saat bertugas pertama kali bersama Timnas Indonesia U19. Sintayong menilai kondisi lapangan di Stadion Wibawa Mukti tidak bagus, permukaan lapangan yang tidak rata rentan membuat pemain cedera. Pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Thailand, Sintayong juga mengkritik kualitas fisik yang dimiliki pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pemain Indonesia sudah tidak stabil atau mudah lelah. Tak hanya Timnas Indonesia U19, Sintayong juga mengkritik kualitas fisik para pemain senior. Bahkan Sintayong menyebut fisik pemain Timnas Indonesia senior lebih buruk dari juniornya. Sintayong juga mengkritik terhadap permainan Timnas Indonesia Senior dalam laga uji coba melawan Persita Tangerang. Ketika itu tim asuhannya kalah telak 4-1 dari klub promosi Liga 1 tersebut. Sintayong berdalih para pemain yang tampil dan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia bukan pilihannya, sehingga wajar bila permainannya tak maksimal. Sintayong mempertanyakan non-profesionalitas PSSI sebagai federasi sepak bola. Penilaian itu diungkapkan setelah pelatih asal Korea Selatan melihat beberapa kejanggalan di PSSI. Contohnya adalah ketika Ratu Tisa Destria yang merupakan sekretaris jenderal dibiarkan mundur pada April 2020. Menurut Sintayong, Ratu Tisa adalah orang yang berkompeten terhadap bidangnya dan punya rekam kerja yang baik selama di PSSI. Selain itu, Sintayong juga mempertanyakan keputusan PSSI dalam menunjuk Indra Syafri sebagai direktur teknik, padahal ketika masih menjadi asisten pelatih Sintayong, Indra Syafri melakukan kesalahan yang justru dibiarkan oleh PSSI. Ya, Sintayong juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen PSSI terhadap Timnas Indonesia. Pernyataan itu dilontarkan Sintayong karena merasa tidak didukung secara penuh oleh Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Contohnya adalah terkait keinginan Sintayong memboyong pemain Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. PSSI sulit merealisasikan keinginan Sintayong, padahal sebelumnya di hadapan media Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berjanji akan mendukung penuh program Sintayong dalam membentuk Timnas Indonesia yang tangguh. Terima kasih untuk para penonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.